Setelah kemarin kita melakukan setup awal Oxford United di Championship, sekarang saatnya Oxford bermain di pre-season. Halo semua, balik lagi di lanjutan seri Oxford United, klub Pak Erick Thohir yang berhasil kita bawa promosi ke Championship. Di episode kemarin kita udah setup awal ya, ada penyesuaian di staff, ada di beberapa pemain yang harus keluar, dan saat ini kita sudah berada di pramusim awal untuk persiapan kita di Championship. Sebelumnya gue coba agak lebih cepat gitu ya, gue mainin dulu untuk ngejar schedule friendly yang pertama, karena gue set untuk pre-season ini kita punya tiga uji coba lah ya, sebelum kita masuk ke laga pertama kita di Agustus lawan Watford pembukaan. Jadi gue selalu akan set maksimal 3 uji coba di sebelum, untuk apa ya, untuk penyesuaian lah dari taktik, dari pemain dan lain-lain gitu. Yang pertama gue akan coba pakai 4-2-3-1, tetap tiki taka, tetap main passing bawah, tapi memang main melebar gitu ya. Ini kurang lebih formasi yang udah kita pakai di League One pertama gitu ya. Tapi karena ada beberapa penyesuaian pemain gitu ya, pemain-pemain baru, kita coba itu untuk bisa nge-blend dengan taktik ya. Pemain baru siapa aja yang sudah datang. Nah, ini update-nya adalah kemarin terakhir kita bisa bawa Kofi Balmer ya. Kofi Balmer kita bawa dengan janji bahwasanya kita akan memperkuat lini tengah gitu. Jadi Balmer kita bawa gratis gitu ya dari Crystal Palace dengan skill yang oke untuk di back tengah. Harapannya bisa gantiin Humphreys di League One sebelumnya, dimana Humphreys bermain sangat bagus, yang nantinya gue mungkin akan cari lapis juga di back tengah gitu ya. Setelah Kofi Balmer masuk, kita akhirnya dapat Miguel Aziz. Sebelumnya kita udah di episode sebelumnya kita juga udah sudah nawar gitu ya, baik Miguel Aziz. Akhirnya kita dapat secara gratis juga pemain akademi Arsenal, kita dapat secara gratis. Terakhir dia main di Huddersfield di Championship juga, jadi memang liga ini adalah liganya dia. Jadi dia udah punya pengalaman di sini. 43 games dengan 5 assist, ya cukup lumayan lah. Jadi kita dapat itu untuk di tengah. Lalu Jan Poveda dari Leeds United masuk sebagai pemain pinjaman. Ini akan mengisi plot pemain sayap. Secara histori dia main nggak terlalu banyak ya di musim lalu Championship ya, tapi secara rating lumayan ya, 7. Lalu berikutnya kita dapat pinjaman juga dari Kian Fitzzim. Ini main Young Ajax tengah juga. Jadi beberapa pemain untuk gue hire adalah pemain tengah dulu untuk menuhin kuota pemain tengah. Jadi sejauh ini gue udah bisa bilang pemain tengah udah paling aman secara kedalaman squad dan squad yang akan bermain. Jadi kita akan coba di pramusim ini, di 3 match ini, siapa yang paling cocok untuk jadi starting dan untuk jadi subnya. Gue pikir Kian Fitz akan jadi sub ya, maupun
secara secara pengalaman pun dia juga kayaknya belum terlalu banyak, jadi gue akan kasih di tengah gue karena Branagh pemain tengah musim lalu, dan Aziz akan mencoba gue plot di pemain tengah. Sebentar, gue plot ya di box to box. Lalu Branagh sebentar, gue kasih ke lebih bertahan ya, jadi nggak anchor juga, jadi dia lebih main di sebagai deep lying playmaker secara defense lah ya. Oke, Edwards striker ada di kiri. Harus ini lapis yang Mullin, tapi untuk sementara gue taruh kiri karena belum ada pemain yang lain yang masuk. Mungkin nanti akan bergantian dengan Mark Harris yang di musim lalu juga nggak jelek juga, lumayan. Tapi untuk mengisi rotasi mungkin Mark Harris akan gue pasang, untuk Edwards bisa menggantikan Mullin ya. Jadi Edwards kita pinjam kembali dengan harapan bisa mempertajam lini serang kita. Lalu berikutnya transfer history. Kita dapat back kiri Tom Pearce dari Wigan. Jadi ini pemain pertama yang kita beli dengan mengeluarkan budget. Jadi kita dapat Tom Pearce dari Wigan yang gua plot sebagai lapisnya Volkins. Volkins musim lalu cukup tampil impresif ya, Volkins ya. Jadi Volkins akan tetap stay di back kiri, di back kanan Scanlon. Jadi gua masih kurang back kanan berarti, maupun Jim bisa main kanan tapi kayaknya terlalu maksa ya kalau gue taruh di sebelah kanan. Jadi gue akan cari back kanan. Back tengah ada satu, mungkin gue kurang satu lagi. Lalu striker dan sayap, jadi 3 lagi pemain yang akan gue cari. Oke. Update pemain sudah, trainingnya sudah. Kita sekarang mau masuk di match pertama lah ya. Match pertama di Future Agent. Diklaim ya, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba discuss future. Sebentar. Oke, ini adalah match pertama, kita coba mainkan. Ini adalah gameplay pertama selama sepanjang season ini, karena kemarin ada yang komen, bang gameplaynya mana? Nah, kita coba gameplay. Kemarin kenapa nggak gue pakai gameplaynya atau gue record gameplaynya, karena ya FM gameplaynya bosen sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba saat ini, kita coba. Oke, 2 pemain sebenarnya harus istirahat, jadi kita nggak usah bawa Mullin dan Elmore, kita nggak usah bawa karena secara stamina kurang bagus. Jadi striker kita pakai Edwards, di sayap kiri kita pakai Mark Harris ya. Tadi kita udah bahas Mark Harris akan gue coba depot kiri dengan lapisnya mungkin Boldin sih. Bodin itu musim lalu juga lumayan jadi super sub sih, jadi mungkin kiri itu atau bisa ganti dengan Poveda. Oke, kita coba aja match pertama, pre-season melawan Barnsley. Kita lihat. Oke, friendly match pertama Oxford United. Pep talk dulu ya. Have fun aja mainnya, karena pre-season nggak ngincer apa, yang penting bonding tim.
skemanya berjalan. Jadi secara taktik semua pemain paham posisinya, dan sistem taktiknya berjalan dengan baik ya. Oke, laga pertama Barnsley. Barnsley pakai formasi yang sama ya, 4-2-3-1. Tapi mereka kayaknya lebih agak menyerang. Kalau kita agak nggak bertahan sih. Gue mau coba posisi ini gue pengen menguasai lapangan tengah gitu dulu gitu. Oke, babak pertama gua settingan gameplaynya cepet ya, match speed ya, jadi biar nggak terlalu lama gitu ya. Gue setting semua di sini, sisanya nggak ada yang lain. Kamera director biasa. Shot. Oke, serangan awal main pelan. Bernaga long, ambil kanan, main sayap. Nice, gol pertama Edwards. Kita lihat replay. Error dari backnya Barnsley berhasil dimanfaatkan oleh McLaughlin dan Edwards. Gol pertama buat Oxford. 20 menit, skema lumayan berjalan dengan baik ya. Pas masih main ke sayap, kalau gue lihat lebih banyak main di kanan ya. Secara instruksi memang gue main dari bawah untuk agak melebar, attackingnya juga agak lebar gitu ya. Di depan nggak langsung shoot, harus tetap main passing, lalu passingnya pendek dan temponya agak sedikit tinggi. Kita teriakan dulu untuk fokus pemain ya, yang dari sebelah kiri error ya. Kita diserang dari sisi kiri. Nice shoot off target dari Barnsley. Oke, sepertinya supply dari tengah agak kurang nih. Jadi barusan ada error dari Brannagan, akhirnya kita kena counter dan kebobolan. Itu mungkin akan kita coba beberapa pemain lagi di babak 2. Oke, kita serang dari kanan. Oke, di tengah ke kiri. Aduh, offside deh ya. Halftime 1-1. Kita berhasil cetak gol duluan di menit 17. Ada error di menit 40 yang bisa dimanfaatkan oleh Barnsley, jadi ya cukup jadi PR. Kita lihat setengah permainan ya, benar kan. Attacking midfielder kita agak kurang baik. Teddy Jenks, pemain baru, coba kita mulai, kita masukkan di tengah. Cukup baik ya, Miguel Aziz sama Brannagan, ada 6 ratingnya. Oke. Tapi memang kayaknya si Marcus Brown gak terlalu main bagus ya, jadi supply-nya mati kayaknya dari tengah, makanya banyak kan main di sayap. Oke, kita coba mainin si Fitz Jim kah? Nanti mungkin yang di setengah babak kedua kali ya. Oke, Hawkins. Oke, masih aman, jadi satu pemain aja. We need more. Let's go. Oke, masih
babak kedua dimulai, Barnsley mengambil serangan-serangan, ya, berhasil kita patahkan, maupun tadi cukup berbahaya, bisa ditahan oleh kiper. Oke, main di tengah. Edwards agak kebingungan ya ketika dapat bola. Kita coba start. Edwards, Aziz, Temlong masih mencari Poveda. Oke, masih main di tengah. Oke, mungkin ada perbaikan sedikit di babak kedua nih, kayak di lini tengah udah mulai bisa nguasain ya, masuk ke Teddy Jacks. Kita lihat rating Poveda agak turun, kita persiapkan pemain lain. Josh Murphy, Bodin masuk. Kita coba Tom Pierce ya di kiri buat ganti Fokkins. Karena ini pramusim ya, kita coba aja semua pemain masuk. Oke, Pierce keren aja. Bagus juga Aziz. Kita coba ini ya, kita coba shoot dari luar. Cara taktik, Edwards kayaknya sudah mulai kelelahan, kita ganti. Teddy Jenks nggak bermain dengan bagus ternyata. Wah, nggak masalah. Sam Long, biarin kita tahan. Ya. Oke. Teddy Jenks. Sepertinya harus seri ya, betul. Hasil pramusim pertama kita bisa menahan seri atau hasil seri. Secara permainan nggak terlalu kalah ya. Pace complete kita 89%, posisinya jauh 71%. Shootnya kita juga banyak, 12, on target 6 ya kan. Corner juga banyak, kita banyak dilanggar, lebih banyak ya, beda 1 kartu kuning, kita ada 2 ya. Jadi secara match pertama nggak inilah, nggak jelek. Kita lihat statistiknya ya, banyak yang di tengah nih. Oke, shoot map dari tengah-tengah ya, jadi nggak crossing, sundul dan lain-lain. Ya betul, banyak mencoba dari tengah shootnya. Oke, passing, lihat tiki taka ya, jadi banyak passing, bawa ke kanan, bawa ke kiri, jadi emang wide benar. Secara skema ini berjalan dengan bagus. Semoga nanti bisa dapat hasil yang baik ya di liga. Jadi 3 match gue rasa cukup. 3 match uji coba maksudnya, gue rasa itu cukup lah ya buat kita bisa pahami, pemain-pemain bisa pahami skema taktik yang akan kita pakai di liga musim ini, dimana target kita adalah, kalau di board adalah cuma stay di championship. Kalau buat gue pengen ada di playoff biar kita bisa masuk ke Premier League. Player of the match pick McLaughlin. Jadi memang ini pemain selalu main bagus ya, dari League One kita beli lumayan mahal. Oke, jadi cukup.
karena preseason jadi santai-santai ya, pep talknya masih santai-santai aja. Pemain muda kita pinjamkan ke Bolton supaya dapat menit bermain. Ya betul, kita miss untuk menang. Terus ya banyak error kan, errornya si Barnsley kita manfaatin gol, dan Barnsley akhirnya bisa melakukan hal yang sama di akhir babak kedua. Oke, ada 4 hari jeda untuk kita melakukan preseason yang kedua. Jadi sekalian kita coba scouting ya, untuk kira-kira pemain ada yang cocok tidak. Kita perlu back tengah. Wah, kalau aduh, gaji mahal sekali. Ya kita coba aja lah, scouting dulu ya, players. Kita cari pemain yang loan dulu ya. Ini Lukando tengah udah cukup. Dia main di kanan, main di tengah, di kanan. Oke, markingnya 13, tackling oke, position 13, timbul, akselerasinya 13. Kalau Samlong itu berapa ya? Akselerasi 12, tapi teamwork lebih bagus. Kita coba aja kali ya, kita pinjam back kanan ya, karena kita memang kurang back kanan sebagai lapis. Oke. 88.000 per bulan. Coba ya pinjamnya pemain Nottingham Forest, pemain muda, kayaknya belum gak dapat menit bermain ya. Thomas Silva lumayan juga back kanan, tapi di tengah lebih mengerikan dia, markingnya jelek soalnya. Thomas Silva asalnya ya, sisanya biasa-biasa aja. Oke, marking 13. Dortmund 2 ya, kita coba ya. Berapa? Gak punya duit kan, kita pinjam aja dulu. Namdi Collins. Gue kadang suka salah menyebutkan nama pemain. Oke, apakah ada yang menarik lagi? Oke, ini lumayan nih. Oke. Aslara 13 sayap ya. Cobalah. Gue pernah pakai Nottingham, dan pemain ini sebenarnya Alex Mixon ini emang wonderkidnya Nottingham ya. Beberapa kali bisa jadi super sub, dan beberapa kali memang di musim awal gue pinjemin. Jadi kita coba ya pakai pinjam si Alex Mixon. Kayaknya finansial kita jelek banget ya. Budget gaji kita ambil dari ini ya, karena kayaknya nggak terlalu ini kok, segini aja cukup tes, karena kita fokus pinjam aja daripada beli juga sayang, duitnya nggak banyak, beli pemainnya ya nggak sesuai gitu. Tidak menarik. Scouting lagi kita cari.
Interstate kita transfer, ada yang bagus kah? Oh, mahal-mahal. Punya juga kita duit. Oh, menarik juga. Pinjem mau nggak? Wow. Ini udah mahal-mahal dong. Coba pinjam striker ya. Jadi kalau ini mau atau kita bisa tambah satu striker, si Edwards mungkin bisa main di kiri kalau memang diperlukan. Tapi kita juga punya lapis selain Mullin, karena cuma Edwards dan Mullin doang gitu ya yang tajam. XMU, aduh, bagus sebenarnya. Sebelumnya Championship, mainnya nggak terlalu oke. Tidak. Jangan gara-gara MU jadi kita nulis 975 nih. Aduh. Kita ini kali ya. Belinya ngutang bisa nggak ya? Well, biar nyicil. Ya enaknya di FM kalau kita main karir game bola gitu ya, secara formatnya udah Football Manager udah paling lengkap ketimbang FIFA, eFootball dan lain-lainnya, karena memang fokusnya berbeda lah ya. eFootball, FIFA atau sekarang EA FC memang lebih banyak gameplay untuk konsol gitu ya. Jadi kalau karir ya memang pelengkap aja gitu, secara format ya gitu-gitu aja, transfer apa segala macam. Tapi kalau mau lebih detail di FM gitu, secara kontrak kita bisa bahas detail, secara the whole team kita bisa set up secara detail. Jadi FM cukup mantap. Gue mau main FIFA atau EFC, mau main FIFA 23 karir kayaknya udah nanggung ya, karena hari ini EFC udah keluar. Mungkin nanti gue coba download lah EFC, karena kalau gue lihat di sosmed ada beberapa yang emang belum oke lah, karena masih new early access ya, jadi belum lengkap secara fitur dan lain-lain. Walaupun kayaknya tadi gue lihat udah lumayan lengkap fitur-fiturnya. Oke, kita next dulu nih sampai friendly match kedua. Tadi ada beberapa pemain yang kita coba tawar ya. Semoga ada respon. Oke. Bianco minta gaji mahal, kita gak punya duit. Padahal tadi gue udah nurunin budget transfer ya, tetap gak masuk. Gokil. Lihat 3.000 aja nggak ada, buset. Financial baru dari 5 udah turun 150 ribuan loh. Oke, kita coba ya, bisa nggak nih? Gak ngaruh ke budget. Gokil, emang gak kuat ya. Oke, Humphreys, aduh, nggak bisa kan, nggak punya duit. Buat 50 deh, 50 cashnya. Oh, ini baru bisa keluar nih. Birui,
striker, nggak ada duit. Oh, sudah masuk media, kita melakukan tawaran resmi. Tuh, nggak jelas nih pemain-pemain yang masih setahun lagi lu udah minta perpanjangan. Kita jual aja deh kalau udah kayak gini, merusak harmonisasi tim soalnya. Karena mungkin kalau gue di FM perpanjangan kontrak pasti akan gue lakukan. Oh, ada nih update nya masuk nih, lumayan ngaruh, budgetnya masuk ke gaji. Wih, dia sih back tengah ya, sorry tadi ini nanti back tengah ya. Marking oke, pace nya oke. Kita bayar 70%, oke lah ya. Dapat, kita cancel deh. Oke, kayaknya Dortmund tadi akan mau nih sepertinya. Oke, Dortmund menerima request peminjaman 19 tahun. $220, saya tidak punya uang. 50. Chelsea main muda nggak kepake, bayar mahal banget, 1 juta. Sebentar, dia mau 1,2. Ya semoga mau. Stay di 4.000 lah ya, nggak bisa maksa sih. Oke, ini apa namanya ya, pelatih yang kita coba hire untuk mengisi tim kepelatihan kita. Oke, visanya diterima, mantap. Gue coba set di gini kali ya, social lens di coba training. Di sini lah ya, technical position kali ya, kita edit dulu. Sasa ini ya, masih oke sih. Cakep. Oke, Bang Mulin cukup fit kah kita bawa? Oh masih ya, tapi kita bawa aja lah ya untuk main mungkin 45 menit kedua gitu ya. Elmore apa-apa kita tinggal, kontrol kita tinggal juga masalah, karena striker agak kebingungan ya kalau Edwards. Oke, tadi Brown tidak main dengan bagus secara permainan. Kita coba sebentar. Oke, tadi Jenks gini ya, kita coba gini ya, attacking midfielder, support Aziz, Jenksnya aduh nggak main.
box to boxnya nggak terlalu bagus lagi. Ball winning coba gini ya. Waduh, backnya stamina harus ganti nih kayaknya. Tapi kita coba lah ya, nggak apa-apa. Nanti di yang kedua aja. Match yang terakhir kita baru rotasi. Kita coba cari bentuk awal ya, formasi di buat nanti kita mengarungi liga. Kalau yang sebelumnya di match yang pertama kita seri, catatan gue adalah Trisula tengah ini masih belum cukup baik ya. Jadi PR kita masih antara ada midfielder atau Jenks atau mid di tengah. Mungkin bisa juga gue coba pakai 2 striker ya, kita coba lah ya. Untuk sementara kita pakai ini loh, 4-2-3-1. Oke, di match kedua pre-seasonnya Oxford lawan Wycombe League One ya. Oke, dia main pakai 2 striker. Wah, formasi yang sama dengan Oxford yang sebelumnya ya, ketika gue main di paruh musim kedua. Let's go. Cara skema sama ya, Tiki Taka main dari tengah, lompat ke kiri kanan. Oke, nice. Gol pertama Kyon Edwards. Oke, cukup produktif ya Edwards. Match pertama dia golin, sekarang juga dia golin. Nice. Poveda. Nice. Nggak full sip. Ih, manis Edwards chipnya. Kayaknya lumayan bekerja nih si Aziz kita masukin ke attacking midfielder. Jenks juga kayaknya bisa ngikutin skema. Maupun secara rating tadi tiba-tiba turun ya, Aziz 6,6, tapi it's okay. Kalau gua patokannya pemain gua ganti sekitar 6,5 6,4 itu pasti gua ganti ya. 6,6 gua masih akan bisa coba sih sebenarnya, tapi memang potensi biasanya main jelek sih. Poveda corner. Oke. White tetap main sayap, mainnya melebar. Sudah menjelang half time, harus fokus apakah kebobolan kembali kayak sebelumnya. Nice. Terobosan yang manis. Kayak tadi Mark Harris 6,5 ya ratingnya, jelek. Oke, karena kayaknya memang kirinya nggak ini ya, nggak bagus ya. Dari tadi nyerang di kanan terus. Coba lihat kiri. Nice. Bagus terobosannya. Kita lihat main di tengah. Brannagan. Nice. Coming from behind Edward. Cukup produktif striker kita. Oke. Half time 2-0. 2 gol dari Edwards dengan skema Tiki Taka. Dari 2 gol kayaknya dengan terobosan-terobosan yang oke ya dari pemain tengah. Skemanya mulai kebentuk, mainnya mulai nyaman sepertinya. Bone kita main kiri ya, kita coba ya. Marcus. Kita coba
plot di kiri inverter. Sebentar. Oke, kita pasang sebagai inverter. Poveda juga kali ya, kita lebih tajam, biar lebih tajam. Support, oke. Kita coba shadow striker. Hawkins, sip, well done. Let's go, babak kedua harus lebih fokus. Udah unggul 2-0. Pelajaran ya, sebelumnya di League One kita banyak kebobolan di menit-menit akhir, jadi ya kita lihat semoga season ini kita bisa menjawab kekurangan itu, maupun pelan-pelan akhirnya di paruh kedua kita juga bisa ngurangin sih, tapi tetap masih sama kebobolan. Oke. Wycombe juga nggak terlalu main bagus sepertinya. Position kita selalu megang bola, dua game posisi bolnya lebih di atas 50 jauh. Sampai saat ini kita 69%, 68. Oke, main lebih rapih kayaknya nih di kedua ini. 75 kita ganti Mullin ya, Edwards ya. Menit ke 75. Oke, corner yang masih gagal, Balaga masih gagal juga. Brown kurang bagus sepertinya. PR kita back kiri, sayap kiri kayaknya masih jadi belum ada yang cocok sepertinya. Kita coba Murphy deh. Ini kalau di match real udah protes nih sih, baru main babak 2 diganti lagi. Ya nggak apa-apa lah, kita nyari skema soalnya sayapnya agak kurang. Oke, 3 menit waktu normal, tambahan 2 menit. Beda counter. Oh, nice. Ya, sepertinya kita bisa menahan keunggulan ini. Nice. Wah, Murphy ya. Super sub. Murphy bisa menambah pemain yang baru masuk. Oh, error block dari Blanco. Nice. 3-0. Memang kualitas kita di atas klub League One sepertinya Wycombe. Oke, statistiknya ya oke tuh, jauh. Lebih rapih mainnya, foul-nya juga udah mulai berkurang. Kita nggak ada kartu kuning. Tackle yang berhasil 70%, maupun si Wycombe lebih bagus ya, 84. Passing complete kita juga lebih bagus dari 600 coy, passingnya. Ini kayak Chelsea musim ini nih, passing terus. Passing complete itu juga bagus kalau Chelsea musim ini, tapi finishingnya aduh ampun-ampunan. Position 66%, selalu lebih unggul jauh ya. Shootnya 14, on targetnya 5, berarti banyak yang kebuang cuma-cuma karena off targetnya 2. Berarti ada 7 shoot yang nggak tahu kemana, entah ke block back atau gimana. Overtatingnya bagus, 75. Sip. Oke, Bapak. Match kedua cukup bagus, skema mulai terbentuk ya. Beberapa pemain yang kita coba
sepertinya berhasil. Seperti Aziz kita masukin sebagai attacking midfielder, cukup oke. Lalu Haris tadi tidak berjalan dengan mulus, debut sayap kirinya. Murphy malah jadi ini ya, jadi pemecah buntuan di sayap kiri. Kita coba set dia sebagai tim utama ya, kiri. Oke, mungkin satu match terakhir nanti akan gue main di episode berikutnya, karena itu udah panjang juga, 45 menit video ini. Jadi oke, update kali ini adalah secara transfer kita menambah beberapa pemain. Tadi udah gue infokan. Lalu oh ya, kayaknya gue belum infoin yang keluar ya. Yang keluar ada beberapa. Yannick Wilskut memang dari sebelumnya gue udah bilang gue akan jual, akhirnya dia keluar gitu ya. Lalu dengan Robben Rodriguez, jadi kayaknya kehilangan Robben Rodriguez deh kita. Jadi maupun Poveda atau tengah kita masuk, si Ruben mesti pindah ke pulang kampung ya, ke Liga Portugal Divisi 1. Jadi gue nggak bisa nahan karena dia udah main dari Divisi 3 Inggris, ada kesempatan di Divisi 1, monggo. Dan yang lain ada 2 pemain ya yang gue pinjamkan di musim ini. Ini nggak masuk skema sih memang, jadi wajar gue loan out lah. Oke, itu dari sisi transfer. Dari sisi staff, oke, transfer pemain. Dari staff, ini yang di episode sebelumnya kita hire, akhirnya masuk di episode ini. Semoga bisa berkontribusi dengan baik di staff pelatihan. Lalu 2 match tadi kita udah saksikan. Match pertama seri, kita coba formasi 4-2-3-1 dengan beberapa pemain. Di match 2 kita unggul 3-0. Jadi nanti selanjutnya ada di match weekend. Lalu setelah itu masuk ke laga pertama di Championship. Akan ada tambah 2 atau 3 pemain lagi yang kita lagi coba tawar gitu ya. Sekarang masih back yang coba gue propose gitu. Yang kemungkinan masuk adalah Namdi Collins. Ini kontrak udah setuju semua. Sisanya ini nggak yakin sih gue, karena agak cukup mahal. Lalu ini masih ngomongin fee transfer, belum ngomongin gaji ya, ini juga belum tahu. Terus si bek kanan juga kayak kendala di budget deh, jadi mungkin akan ada pemain-pemain lain lah ya yang nantinya coba gue cari untuk main sayap, back sayap kanan dan striker mungkin malah. Kan kita cari, tunggu sebentar. Oh, menarik nih. Terakhir mau nggak ya? Yaudah lah ya, sip. Jadi itu aja episode ini. Kita udah berhasil nambah pemain dan melakukan 2 match yang cukup positif. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Thank you.